yang terjadi sebelumnya di Diari Misteri Sara Spesial Bali. Di saat Nyai mengantar beberapa sosok sekaligus, Mas Day menjadi saksi atas proses yang sedang berlangsung. Tanya yang ikutin Mbak. Ini yang di aku bos. Iya. Apa yang ia lihat kemudian dituangkannya ke dalam sebuah sketsa, yang kemudian hasil dari sketsa itu dihidupkan melalui sebuah visual yang nyata. Kita masuk ke sini. Yuk, silakan. Misi. Mas, iya. Pocong itu di atas, tadi di bawah juga ada. Serius? Sebelah sana juga ada. Ini aku Ya, di sini pocongnya banyak enggak? ya. Iya. Di sini yang aku Di dapat sini. tuh banyak iya. Portal. Ya, Mas. Oh, kirain takut barang jatuh. Silakan. Apa? Sosok yang tangannya panjang, teteknya lumayan panjang, terus dia merayap di dinding itu. Tadi udah ada nggak yang ngomong? Wewe Gombel belum ada nih. Tapi kalau wewe kan berarti dia gemuk ya. Maksudnya kan harus Enggak dong. Enggak ini kan dia kayak melulu. kayak jangkis. Iya, emang begitu. Enggak selalu gemuk bang. Tak yang pasti lebih tinggi sosoknya jadi yang. Tapi dia kan berjalan ya, bukan merayap. Enggak merayap kalau Wewe Gombel. Nah, ini- sama aja kayak kuntilanak, cuman ininya kayak selendang segini. Oh, diselepehin ke belakang ya. Iya, Bisa betul. kayak gini. Bisa buat nutupin muka abang juga. Bisa buat sial ya. Bisa. Yang abang lihat ngerayap. Di belakang panggung tadi. Ada apa? Ada apa? Ada orang nggak? Coba lihat Ya, ya. diambil yuk, mendingan lihat aja yuk. Samperin. Siapa tahu batu? Ya. Ya. Mustika. Hati-hati. Kemarin di atas pohon beringin dirempal tapi batu biasa, taunya dirempal dikasih abang ini. Tuh nggak ada orang kan di sini tadi kayak ada yang lempar ya? Tadi kita dengar. Nah, tadi Bunda kita Iya, kita ada di interaksi di atas sini. sini. Nih. Persis. Sini Nah, nih. di sini adalah spot pertama kali aku nemuin si Crooked Woman itu. Nah, Tina di situ. Itu yang lu lihat tadi Crooked Woman itu karakteristik bentuknya Panjang-panjang. Tapi aku tangannya kan? tangannya Iya, tapi panjang-panjang. Ininya panjang nggak? Iya, enggak. Enggak. Soalnya pas di jalur ini, ini jalur ini kan panggung nih, ruangan Iya, tadi iya, kan, iya. ini panggung nih, Iya, ini ini kan di atasnya dia. ballroom, tuh. ini ballroom. Jadi dia ke atas, apa yang ke lehernya putar itu? Yang Nah, diputer. itu kayaknya Bang. Dia. Itu yang pas awal Bang Erik siapa ya? Wewe, Bang Erik lagi ini. Iya. Lagi ini itu juga Bunda sempat lihat kayak gitu. Oh iya, benar. Cepet banget merangkak. Oh iya. Iya. kayak laba-laba Di bawah. Iya, Gitu ya. ke atas. Iya. Nah, tadi yang pas Bunda mediasi di bawah itu, Bunda kan cerita pas lagi dimasukin itu kalau nggak ditahan tuh pengennya merangkak ke tembok. Oh, yang pertama. Iya, yang tadi pertama. sama Mbak Sarah. Yang ini sama Iya. Abang Mongol Iya. juga kan. Nah, ini yang barusan yang Crooked Woman ini yang Bunda communicate, mereka karakteristiknya nyamber, gitu, ngambil, set. Nah, Gitu. kalau yang di sini dilihat tinanya di situ. Ya. Yang Tina. Tince lah ya kita Tince. sebutnya, tince. Terus yang tadi juga di bawah sih ini lebih banyak, lebih ngumpul daripada di atas sih kalau betul. Bunda rasa. Lebih di sini lebih banyak. Aku dapat banyak sih di bawah. Di sini. Dapat banyak katanya Mas Banyak. Dika. Oh, Banyak, lebih banyak di bawah. sebelah sini masih dalam lingkaran itu Iya. yang di atas itu. Bun, sorry, aku pengen nanya nih Bun.
Aku tadi sempat nanya sama si Crooked Women ini, tujuannya mengambil para jiwa-jiwa yang tersesat ini buat apa sih, Bun? Ya itu tidak sesuai perjanjian kalau yang Bunda rasakan dari Tina ya, karena ketika mediasi itu kadang kita juga kan ada komunikasi dan sebenarnya kita juga seperti mereka apa yang mau dia obrolkan hanya ketahan kan. Nah jadi ya intinya dulu perjanjiannya misal hamil bayi ketika tidak bisa memenuhi yang akhirnya Nagih ya? nagih ya menahan Nagih jiwa. ke siapapun gitu? Iya ke siapapun Yang datang? yang datang. Oke. Dan Oh jadi bisa random, Bun? Iya bisa random. Bisa random? Jadi dia udah mintanya sama mungkin mintanya yang datang ke sini atau termasuk kita aja kan yang Bunda rasakan, ngapain kamu kesini, kamu bawa apa, kamu bawa apa. Iya tadi sempat gitu. Tadi sempet Di sini terjadi kesamaan informasi antara tim 2 dengan tim 1. Beberapa sosok di tempat ini dipergunakan oleh manusia. Karena biasa diempanin kali ya. makan. Kalau kamu Nah makanya kan seperti ya banyak kita ketahui ya, tempat-tempat seperti itu banyak orang yang awam tiba-tiba datang ke suatu tempat hutan, terus tiba-tiba dia melakukan ritual atau membeli persembahan tanpa misal juru kunci atau tanpa oknum dukun yang ini, karena dia seperti mendapatkan bisikan. Oke. Ya udah kalau kamu mau ini, kamu datang lagi ke sini, misal bawa kepala kambing atau bawa apa. Nah biasanya seperti itu, karena ketika tidak ada yang memberikan, ya mereka juga kadang meminta pada siapapun. Oke. Termasuk di sini. Sekarang aja kita ngerasanya mau apa dari tadi. Dan bawa apa? Nah, fenomena ini bisa dihentikan nggak, Bun? Oh, kalau menurut Bunda ya, kalau udah seperti ini sepertinya nggak bisa. Terus aja terus. Termasuk pada keturunan-keturunan yang melakukan perjanjian tersebut. Terus saja berputar, susah untuk diputuskan. Makanya pesannya ya bahayanya kita melakukan intinya pesugihan atau perjanjian, melakukan perjanjian dengan apapun. Karena ketika kita memang sudah melepaskan, bahkan jiwa kita sudah diambil, perjanjian tersebut akan menagih pada keturunan kita. Terus. Dan kita kalau memutuskannya tidak segampang ngebalikin telapak tangan. Betul. Banyak hal yang akan terjadi. Betul. Korban ke kitanya, ke generasi yang di atas. Karena kan kalau bahasa kami di satanik itu kan ada kayak kabel ke orang yang melakukan perjanjian. Nah kabel ini akan terus ke keturunannya. Kayak semacam kayak kalau di film-film tuh kayak apa ya, yang di alur otak itu yang segitu kecil-kecilnya. Nah di saat generasi yang melakukan perjanjian itu merasakan perjanjiannya putus, dia akan dihantam habis-habisan. Nah otomatis jadi lebih benar adalah kerja, ngonten aja, cari duitnya bener. Mungkin orang bilang tapi kan masa lu kerjanya begitu ya nggak apa-apa. Tapi yang penting halal. lebih tidak melanggar etika moral dan hukum aja daripada kan kita ini tahu-tahu punya anak cantik, punya anak cakep, tapi ternyata ya kan perasaan bersalah kita kemana? Betul. Iya kan. Nah di tempat ini, gua kalau boleh jujur ada beberapa sosok laki yang lumayan mengintimidasi di area kita ini satu, ini sana. Kalau di sini kebetulan ada hal-hal yang mungkin apa ya, kayak tempat untuk persembahyangan. Sebelum atau sesudah tempat ini dibangun, Bang? Sampai dari sebelum sampai dibangun. Jadi tanah masih ini ya? Berarti tanahnya yang bermasalah. Dan di sini ini sosok AWW banyak. Sosok yang berjenis kelamin perempuan. Iya. Tetapi lebih dominan ya, Bun, di sini sosok perempuan. Kita tidak bisa menganggap remeh yang laki. Karena gue ngelihat ada satu sosok laki, dia nggak senyum, dia nggak ngapa-ngapain, sumpah demi Tuhan Yesus dia ngancam gue langsung. Itu di mana, Bang? Dan di depan kita sama di samping ini. Di sini ya? Dan yang gue rasain adalah
Dada gue langsung kayak ditonjok orang. Petak. Gue langsung bilang tadi dada gue nyeri banget. Ini apa sih Bang? Tadi soalnya aku juga sempat ngelihat ada muka di sini tapi laki-laki tua gitu di sini. Iya, kalau di sini nih samping ini nih. Terus yang paling itu tuh yang di depan ini nih. Di depan kita juga ada kayak ada sesosok. Nah, yang hantem tuh dari depan ini. Putih nggak sih Bang mukanya? Mukanya putih aku ngeliatnya. Itu yang gue bilang. Sebenarnya kalau mau bentuk sosok di sini tuh mau dibilang ada sosok bule bisa. Tapi gue lebih spesifikasi itu Asia banget. Iya. Kayak orang tahu orang Jepang yang diputihin nggak? Oh iya yang dibedakin yang bedakin bibirnya ini kan. Buat kayak kabuki gitu ya. Iya, kabuki. Nah, di yang kakek-kakek yang gue lihat adalah kakek-kakek yang seperti itu. Dan dia sembunyinya tuh, jadi dia kayak di pojokan begitu. Ini kayak pojok tuh dia kayak sembunyi begini. Nah persembunyiannya, kita kan juga jangan lupa kamuflase dia kan di atas rata-rata. Betul. Ya, ini levelnya cukup tinggi. Apakah dia? Soalnya tadi sama Mas Erik kita udah sempat ituin bapaknya di pojok, ketangkep banget. Cuman dia di pojok duduk. Nah, apakah dia dalam kondisi statusnya putih atau statusnya hitam nggak bisa diprediksi. Nah itulah yang tadi Mbak sama Emak kejadian mau diberesin sama Emak sama Mbak Sarahnya kehantem. Mbak Sarahnya lari mujur ketahan sama Mas Dami. Oke, pertanyaannya adalah siapa ini? Nah, apakah ada hubungannya dengan Crooked Women ini? Bisa jadi. Gue dari tadi lagi membaca itu. Soalnya dia habis ngantem dia pergi. Demi Tuhan Yesus, dada gue sakit banget. Aku asumsinya bosnya deh. Kayak dia mukul begini loh, Mak. Sini ya? Dan di sini. Cukup powerful soalnya kan? Oh, sakit Pak. Dosa bohong Pak. Kalau kiri itu di sini cakra jantung berarti Iya, Pak. jantung biasanya, kan. Iya, cakra jantung. Kalau jantung gitu udah sesek. Emut-emutan lah. Iya. Tapi ini kan di kanan. Iya. Iya, ini kanan. Kalau di kiri kan biasanya Jantung. ngejarnya cakra jantung. Biasanya yang kayak gitu kan ngehajarnya. Ini. Alur heart. Nah itu ada di depan ini. Iya, ini kok Bun, iya ada Bun, ini dia. Ini siapa ya Bun? Maksudnya aku Apa kita coba ke situ? Yuk. Iya, aku juga sensing ada sosok laki-laki ya, dan energinya lebih tinggi dari Crooked Women ini atau Soul Catcher ini. Jadi mencoba untuk ngambil kesimpulan bahwa jadi kita dealing sama 3 level. Level pertama para lost soul atau jiwa-jiwa yang tersesat. Kemudian atasnya itu ada si Crooked Women atau si Soul Catcher ini yang tugasnya untuk nangkepin para lost soul ini. Di atasnya si Crooked Women ada laki-laki ini. Gua mencari garis benangnya nih. Iya. Ini mau kemana nih? Apalagi dengan kondisi kita di depan ada yang lempar. Kita ke sini semua dihantam. Gua kepukul di dada gitu-gitu kan. Kayaknya kalau gua nggak miss ada perjanjian dengan sosok D. Iya. Oh. Asumsiku gitu. Sosok D. Ya. Kalau lemparan aku ke atas tadi itu sama kameramen itu emang parah. Emang duduk berarang. Kenceng banget. Kayak gitu. Karena kalau menancapkan paku itu pasti harus pelumasnya kan nggak mungkin minyak kelapa Pak. Iya sih. Nggak mungkin lu pakai oli gardan. Iya. Ada ritual lah. Yo, ya ada ritual. Ada pasti begitu dan itu pasti akan ada darah. Itu bau anjir banget ya. Iya, betul. Kita sempat nyium bau anjir spotnya persis di situ. Di kolam. Yes. Iya. Jadi gini maksudnya kalau kolam memang udah hijau biasanya kita juga tahu ya secara ininya bau amis, bau anjir. Tapi enggak gitu. Tapi tadi juga darah. Tapi anjir banget. Ada 2 yang kita harus pikirkan. Iya. Untuk yang namanya begituan tuh baik Jawa maupun Demons itu kan selalu menggunakan darah binatang atau manusia. Betul. Nah, kita nih tugasnya adalah
mencari tahu sampai titik yang kita bisa tahu, dah kita bisa share bareng-bareng. Iya, betul. Di sebelah sana dapat apa, kita di sebelah sini dapat apa. Baru sebelum closing kita ajak minjem dulu alatnya. Ya, di situ ya. Kita hantam di kolam. Karena sampai hari ini otak kita pasti semua kegesreknya ke kolam. Iya. Nggak ada kegesrek ke tempat lain. Enggak ke kolam. Bau anjir juga di situ ya. Tadi Mas Dika pun juga sensingnya yang pakai di situ. Iya. Kola dilempar-lempar. Itu lempar-lempar kan berarti kayak dia nakutin atau ngelarang lu ke atas. Betul. Bisa juga mengingatkan lu jangan terlalu sok. Bisa aja. Tapi kita ke depan lagi yuk. Sambil kita merabah lah kalau bahasanya. Tadi di sini. Bisa napas angin di sini. Yang sosoknya dilihat Nunu tuh larinya ke sini. Ini toilet karyawan kayaknya. Ya. Buat tempat piring. Merica sebulan. Nggak enak banget itunya. Kayak bengep gitu ya, kayak pengap. Padahal kita di luar loh. Lebih lega sih napasnya di sini. Iya, padahal kan ya begitulah. Oke, Mas. Iya ya. Yuk kameramen di depan. Ada. Ya spotnya nggak berubah dia di situ. Ada orang. Lu ngerasain ada orang lari nggak ya? Iya kan? Ada orang lari. Nu. Ya. Kenapa bang? Ada orang lari. Hah? Ada orang lari ke sini. Ada yang lari. Iya. Coba Bun, dicek Bun. Iya. Tapi nginjek botol. Spirit. Beneran ada yang lari. Sama kru bilang lari. Tapi maksudnya sosoknya kayak manusia biasa ya? Iya, kayak orang beneran kayak lari. orang gitu, kayak orang cuman hitam sih kalau Bunda lihat sekelebat. Ada orang sama kru. Kita lihat trail sama-sama ada orang lari. Hati-hati bang. Hati-hati. Yang pakai topi jangan sampai Yang pakai rambut palsu hati-hati ya, jangan sampai rambutnya tinggalan di atas. Oke. Oke. Ini tempat apa sih? Permisi. Larinya tuh kenceng loh, Bun. Ah? Larinya kenceng banget. Boleh pinjam Kayak orang, kayak manusia. tadi yang buat itu nggak? Private. Mana dalam sini? Iya, tadi tuh di sini orangnya. Misi. Berarti ada. Enggak aman. Tadi Oh iya. Spiking ya? Kenceng. Ah iya. Masuk sini ya? Sini Bun. Gede banget Di nih. sini. Ini juga nyala nih. Sampai di ujung nih. Dia di sini. Tapi hitam badannya. Sakit hitam, kepala hitam. gue. Di sini dia. Oh ini ada tali nih. Dia begini nih. Ini tali. Ini juga nih. Dia begini nih. Di sini. Beringkuk. Harus ada tambang nggak? Spiking ini Mas Dika. Iya di sini. Iya. Ini aja nih susah nih untuk nyala. Coba kita. Di sini. Dan itu juga Mas Erik juga. Tadi kita ituin pakai yang membentuk sosok. Kita harus kesana sih kayaknya, Pak Mongol. Ah, yes. Kayak dia itu. Kita nggak tahu kamu dipaksa sama siapa. Ini kenapa? Hilang. Kabur Bun, kabur Bun. Hilang. Mungkin itu kali yang lari cepat kali ya? Itu aja udah Kabur. di atasnya Bang Mongol. Yang lari cepat itu kali ya? Iya dia. Ini kabur nggak ada, kosong. Kosong, biru tuh. Kosong. Ya. Ini bekas apa tungku ya? Iya. Mungkin nggak sih Bun, mereka lari-larian itu karena takut diambil sama para Krukut Women ini.
Maksudnya udah tahu energinya gitu, mau ngambil atau gimana sih Bun? Nah, ininya. Iya, soalnya dari tadi lihat gaya-gayanya tuh ada yang lari, Iya, panik, ada panik. pada Minta panik. tolong boleh nggak? Lampu itu dimatiin, semua dimatiin. Ya. Semua dimatiin, nggak boleh ada lampu. Night vision bisa? Ada nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, ya udah. Nggak usah Masukin. night vision dulu. Gua mau feel-nya kemana nih si barang. ISO naik. Kasih dinyalain tuh yang itu Ya. dua merah. ISO secure. Oke. Matiin. No light. Ih. Cukup. No Matiin light. total. Mati total. Mati total dulu. Ya. Mati total aja. Balik lagi dong. Balik lagi. Iya benar. Balik lagi. Ntar dia Agak ke atas mulai, coba, iya, agak ke mulai. atas. Eh, Di atas. ini siapa? Nyala juga nih. Nih, kencang Bun. Ini nyala Ini nih. siapa ini? Depan gue. Iya, ini. Ini kencang nih, kencang. Lihat tuh, Gua merinding. spiking. Situ di atasnya. Spiking. Siapa ini Bun? Pak. Bapak. Kong. Laki-laki ya Bun? Iya. Siapa kok? Cowok sih Bunda Lia, cowok. Oke. Spiking Mas. Nyalain lampu lagi. Cowok. Spiking. Nah, Kepala gue sakit keliangan. Belum mau ngomong apaan? Mau ngomong apaan lu? Oh, berarti dia maunya gelap kali ya? iya. Iya. Mungkin. Sekali lagi coba boleh nggak? Satu kali lagi. Ya. Kasih feel dikit ya, biar kelihatan muka. Depan gue. Iya. Bot hati-hati ya, Bot. Tapi badannya juga kayak sebang Sebongol, yes. Oh. Gas. Lagi, saya lagi. Yuk. Matiin total. Sekali lagi aja. Ditotalin. Mati lagi, matiin. Mati. Yuk. Balik lagi. Ini coba matiin. Naik lagi. Maunya apa? Ada dua orang. Tunggu. Kalau satu kayak ke tembok, Bang. Ada orang. Ya. Ke tembok. Awas, hati-hati. Bentar. Mau. Bang. Di sini spiking. Iya. Ini dia di sini satu. Kenceng kan? Iya. Iya. Oke, coba nyalain lagi. Ini enggak. Ini juga spiking. Siapa ini? Di sini spiking juga, ngomong lo. Kencang. Iya, emang tadi lari Iya. ke sini. Ada dua, tapi bukan yang tadi ya. Iya. Di situ Ada masih dua, ada dua. Ada dua. Ah. Tapi yang tadi kayak ngerangkak lo ke sini, Iya, tapi masih iya, ngerayap. ngerayap ke, Iya. ke dinding. Tapi bukan cicak. Spiking. Udah, nggak ada. Panik mereka. Cakep. Udah, kabur. Kayaknya sih dia apa ya? Kayak ini tahu kayak terbang-terbangan gitu kali ya. Kayak Tapi terbang-terbang menghindar gitu. dari sesuatu gitu ya. Takut. Menghindar dia. Iya, takut ditangkap. Takut ditangkap. Iya. Lu udah kantong nggak? Oh, lain lagi ya? Kenapa Kak? Hah? Lain ya? Tapi udah berpindah ini. Lah, kenapa bang? Mati. Hah? Apa itu yang jatuh? Ini apaan? Dek, ganjelan. Jalan. Nah lo, rusak di alat orang. Yah, Enggak. astagfirullahaladzim. Nyalainnya gimana? Oh ini. Pencet yang atas. Oh ya atas. Begitu dia udah hidup, lo pencet yang bawah. Astagfirullahaladzim. Tahan. Takut gue. Yes. Takut ganti ya. Mas Deh. Lumayan. Wah. Kesukaan Mas Deh. Lambungnya udah sembuh. Nah ini obat gimana nih? Maksudnya? Yuh, Bukan. Buah-buahan ini. obat. Dalam bentuk berak.
Ada hal yang menarik, di mana nomor kamarnya ada yang berbeda daripada yang lain. 311A. Dan kamar tersebut, di antara kamar-kamar yang lain, satu-satunya kamar yang terkunci. Yang mana dikunci? 311. Yang lainnya kan nggak ada A-nya ya. Ini. Ya. Pakai HP. Tinggal kamar doang. Pakai dulu. Iya yang pakai A dia doang. Kunci. Coba kalau dari sebelahnya. Eyeglass camera on. Mana sih? Enggak juga. 13. Ini udah nggak? Yang nggak ada 313 ya? Coba lihat. 3. Iya harusnya nomor kecil ke situ. Iya nggak ada. Berarti 313. 13 angka sial. Oh iya. Jadi dipakai 11. Pakai A. Iya. Ya kan? Coba tuh. Tuh kan? 312, 314. 312. Di sini 311. Tuh. Iya. 313-nya nggak ada. Bener kan? Tuh. Berarti 13 angka sial. Dipakainya A. Kepercayaan bule berarti. Ini yang punya berarti ada orang bulenya. Mungkin bisa jadi emang sengaja ditutup karena buat kamar ini aja. Kosong karena 13, belum tentu orang mau. Tapi agak aneh juga. 13. Kasihan. Apa? Angin. Ya dia kayak takut ditangkap gitu ya, makanya betul. dia pindah-pindah terus. Takut ditangkap tapi nggak bisa keluar juga. Iya. Muter-muter aja, cari-cari ruangan-ruangan yang ini. Jadi kayak mereka kabur tapi di dalam kerangkeng. Iya, heeh. Nggak bisa keluar. Tapi yang Bunda masih bingung ya, tetap dari awal masuk itu ya, ada yang sosok leluhur, terasa sedih. Terus yang tadi sebelum Bang Mongol bahas, sampai kepikirannya gini, apa sosok-sosok ini atau terjadi pesugihan itu memang sebelum tempat ini dibangun, terus ketika tempat ini sudah dibangun juga terjadi lagi. Kayak Jadi numpuk kejadian ya? benar. Iya, betul. Karena lihat sosoknya juga bukan sosok-sosok yang 20 tahun, 30 tahun. Sosok yang menyerupai manusianya pun seperti manusia. Ada yang zaman dulu juga, kayak yang pakai kain jaring. Itu juga. Nah, Dari era lampau ada, modern ada, campur. dan ada kemungkinan mungkin di sini juga sempat ada seperti perlawanan ya dari energi negatif dan positif. Seperti Bang Mongol bilang kan, yang melakukan ritual itu bukan selalu owner. Bisa saja siapa ownernya mungkin untuk menjaga tempat ini. Terus tiba-tiba ada yang melakukan lagi. Jadi kayak bentrok tapi kalah akhirnya. Bukan kalah ya, mengalah. Mengalah gara-gara ya udah karena di sini energi yang kayak gitunya udah lebih gede. Jadi kayak ya udahlah gitu. Ya, bener. Dan berarti memang dari tanahnya juga sebelum dibangun juga masa lalunya ada terjadi juga. Bermasalah lah ya. Makanya kalau tanahnya memang sebelumnya bermasalah, dibangun apapun bisa sampai bongkar lagi. Kayak susah untuk diperbaiki. Kalaupun memang dibangun, orang tersebut juga ada oknum-oknum lagi yang melakukan ritual lagi. Kayak kalau kejadian kecelakaan, bayangan. Di situ kecelakaan sekali terulang lagi. Udah terlalu numpuk ya, udah kalau di susah. sini, kayaknya ya punten ya lebih ke pesugihan lagi. Betul. Udah Bang Mongol, tadi habis dari mana?
ngejar itu, ngejar yang lari. Terus Enggak, jadi kemana? sebenarnya ada banyak dia sih tuh ngomong. bukan lari. Emang kayak gitu Dia kayaknya. Menghindar. Kita suruh datang dia datang. Tapi jangan lupa, kan selalu kenapa mereka nggak pernah mau dengan lampu? Karena energinya lebih kenceng. Tapi di saat kalau kita pakai infrared, kita akan kegambar sosok tersebut ada di mana. Karena kayak tadi kita matiin lampu, Langsung kenceng merahnya, ya kan? Kita nyalain lampu, dia hilang. Tapi yang perlu gua kasih tahu adalah sepertinya yang di sini ini adalah yang baik. Iya. Ngumpet ya, ngumpet nggak sih? Ngumpet kan? Iya. Ngumpet Ngumpet kan? ya. Iya. Bener, itu asumsi kita Di sini tadi. yang good. Cuman momentumnya lebih memilih untuk wait and see. Iya, betul. Karena nggak bisa kemana-mana. Siapa tahu kan ada orang-orang tertentu yang bisa buka Bisa OTP membuka. ini. Iya. Dan akhirnya mereka bisa keluar kembali. Iya. Karena maksudnya gini, kita nggak boleh terlalu a priori atau terlalu Iya, apatis tentang hal-hal yang namanya leluhur. Karena dari dulu pun leluhur itu juga kita harus percayai. Mungkin sebutan saat ini malaikat pendamping atau siapa gitu. Tapi kita harus mengingat bahwa tidak semua keluarga kita itu masa lalunya belangsak. Iya. Dari satu generasi pasti ada yang baik. Iya, betul. Nah, sedangkan sistemnya adalah sekecil apapun lilin itu, ditaruh di sebesar apapun ruangan itu, cahayanya tetap akan ada. Tetapi yang jadi masalah adalah tidak digedaya gunakan karena ininya udah tutup. Iya. Akhirnya yang muncul adalah mereka. Mereka ini adalah kalau dibilang bahasa kerennya tuh roh penawan. Spirit yang nawan. Nah, spirit itu kan bisa berbentuk seperti apapun. Dia mau jadi botol, jadi botol. Dia mau jadi apa aja, jadi apa aja. Apalagi kan dia menunggangi. Bukan dia yang itu, dia menunggangi. Dia menggunakan sosok-sosok yang lain untuk menjadi apa ya, kepanjangan tangan dirinya. Dan di sini complicated. Kalaupun mau dibuka lagi, butuh banyak yang harus direvisi. Effortnya cukup besar ya kalau misalnya mau. Tapi bisa ya. Bisa banget, 100% bisa. Memanggil orang sepinter apapun, tapi kalau orang itu nggak tahu di mana barang-barangnya, betul. Dan dia nggak tahu apa yang ada di sini, percuma. Iya, betul. Jadi dibutuhkan adalah orang-orang yang memang punya apa ya, bukan ilmu sih, tapi punya bukan kemampuan tapi kemauan untuk membantu. Betul. Kemauan dan pemahaman. Iya. Kalau cuma mau jago-jagoan kayaknya belum tentu. Karena tempat Perang ini, ya, perang nggak karuan. Masalahnya kalau luka nggak kehantem, tahu-tahu lu pulang dia nebeng. Nyelamit. Iya kan, jadi lebih ke kita selalu berprinsip cuma satu. Kita melakukan segala sesuatu kan baik. Pasti hasil yang kita bawa pulang pun baik. Ya, amin. Dia tuh sebesar apapun. Gua nih dari tadi nih gua sama Mas Erik tuh kan itu lobang tuh. Iya, ini ya tadi awal ya. Lu tau Mbak mau kemana larinya? Mau kemana? Ke sini. Sama Bunda ya di situ ya. Tadi di situ ya. Ke kaca ini dia larinya. Terus ketahan sama Bang Damian di situ. Ih gede banget. Awas, bahas ngomong. Siap belum? Ih. Ini beda lagi loh. Kayak binatang terus ada suara kayak suara gogok. Iya, kayak suara kayak gogok. sapi. Kayak sapi ya. Gogok sapi sih ya, Bang. Ih, gua merinding Tapi gede yang banget pasti kepala hewan gua. ya. Tapi yang pasti hewan tadi lihat Yesus. sekelebat. Jadi Kristen gue. Bang, suara Iya, gua dengar berteriak tadi, siapa tuh? dengar tadi lihat. Suaranya suara hewan. Jadi Mak larinya ke sini. Oh, tadi itu ya. Iya. Mak di situ kejadiannya. Suara sama bentuknya kayak hewan. Apa sih gogok atau sapi sih, Bang? Kayak kerbau. Kerbau ya? Iya. Gede banget. Ini satu yang jahat atau Jahat. jahat ini? Suaranya Ini baru lagi nih Bun ya. Iya. Beda lagi, beda. Ini baru dilihat barusan sih. Gue kan baru menerangkan. Jadi Mak tuh larinya ke sini. Iya. Ini. Tadi Abang denger nggak suaranya kayak hewan kan? Iya. Itu yang gue bilang siapa tuh? Iya. Kenceng ya, Mas? Sini Bun, di sini Bun. Iya nih.
di sini, Bun. Suara, iya. Masuk tadi memang lari ke situ, disambit sama Bang Mongol sempet set. Makanya tuh apa guguk, apa sapi gitu kan, ternyata Kenceng ya? kerbau. Atas tuh apa sih? Bos, ada yang pegang hati. Bos. Bos ada yang pegang hati. Oh, Ada. Coba mau ditempat. Ini baru loh. Kayak banteng. Iya. Iya, nah kayak banteng. gitu lah. Kebo. Kebo, banteng, kebo beda dong. Kebo, banteng, sapi kan kayaknya serumpun, Cuman, sepupu jauh. Gue juga bingung menjelas. Menurut Anda Tapi udah kebo, nggak ada. banteng bedanya apa? Malahan tadi Banteng kan awal jadi bener pikir partai. guguk. Oh iya. Ngelihatnya guguk, kayak guguk. Gajah Tapi kok guguk sekarang. gede. Makanya gede. Partai gue. Terus Ya justru gara-gara itu gue sambit karena kok bunyi kayak Segini kali ya? Apa? Sini. Segini ya? Pas di sini nih, di Gede tempat ininya, lu. kepalanya gede. Nah jadi kan tadi kasusnya Emak tuh kejadian di sini. Oh ini pas di alur ini. Mbak dari itu Mbak pindahnya ke sini. Mau larinya nih ke sini. Ketahan sama Bang Dam. Bunda di mana tadi? Situ. Itu juga. diambil kaya. Langsung di begini kamera jadi begini tuh. Dan Bang Damnya. Nah, jadi uniknya aku, Bunda, ada sebagian kru juga yang ngedengar kayak suara kayak banteng sih, gitu, kayak gitu. Itu bener-bener dengan kuping Zohir, dengan kuping ini, dan Bang Mongol juga denger. Terus hilang tuh sosok hewannya, tapi ternyata kata Bang Mongol itu tuh kayak kerbau. Setelah kerbau itu ngilang, di jam 12 malam kita mendengar suara bunyi ayam jago, itu ayam jago beneran. Bunyi berisik. Jadi biasanya kalau ayam tengah malam berkokok itu melihat atau merasakan sesuatu. ya? Iya. Ya semua hewan Lu sih. tau gak di sini gue semua. sejujurnya ngeliatin apa? Apa? Tadi sebelum ada orang lari kita ngejar kan gue suruhnya ke sini. Iya. Lu tau gak gue ngeliat apa? Apa? Gue ngeliat bayi kepalanya doang. Bayi. Kepala bayi. Kepala bayi. Sabar, tenang. Pulang dulu. Tengah malam ayamnya. ada ayam. Ayamnya. Ya biasanya kan kalau ada suara hewan, mau ayam, mau apa, khususnya ayam. Iya. Kalau berkokok itu biasanya melihat sesuatu. Dan sesuatunya itu ya memang bukan hanya sekedar lewat atau apa, tapi memang terus dilihat. Iya, betul. Itu kayaknya Bang ngeliat yang itu. Yang banteng itu. Banteng. Jam 12 malam loh, dia kan harus Iya. berkokoknya subuh jam Ayam tuh bobo, jam segini bobo. Ayam kan jam segini merem, tapi kalau ada sesuatu berarti dia berkokok. Ya Allah. Yang kenceng tuh energinya di atas ya, Bun? Kalau yang lari-lari ya ngikutin yang tadi lari-lari itu, karena mereka kan kayak gini nih. Yes, benar. Kan dia harus ngambang. Ah iya benar, ngambilnya angkatan udara. Dia kan harus di atmo. AU ya. Tidak bisa jinjit. Jinjit pasti bencong. Jam kosong Pas jam 12 ya? Jamnya, Bun. Oh, pas jam 12. Peralihan jam. Iya. Tapi keseimbangan alam semesta lah jam 00:00. Ya betul, tapi aku juga sedikit ngerasain ada shifting dimensi gitu loh, Bun. Ya, emang waktunya ya? Iya. Lagi waktunya ya? Pokoknya perhitungannya kalau dalam dunia satanik adalah setelah Isya itu udah jamnya. After Isya berarti jam 7? Udah nggak ada doa. Oh iya benar. Kristen udah nggak ada orang berdoa. Doa malam cuman buat mau bobo. Iya, Tidak. Muslim juga kan? Maksudnya after Muslim jam terakhir 12 Isya. ke sana Oh, masih ada tahajud ya? masih tahajud. Masih ada. Tapi dari 100 orang hanya 40% yang melakukan tahajud. Jam 12, Jadi udah nggak ada jam apa-apa. 1, jam 2. Tahajud itu lebih ke kita, bukan ke atas. Tapi kalau doa yang Isya, Maghrib dan sebagainya itu buat yang wajib ya maksudnya. buat semua, buat kita. Itu namanya triangle karena menggunakan Al-Fatihah sebagai landasan utama. Jadi selalu akan ada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan doa segitiga buat buat Nabi, buat pencipta. Jadi ibunya dari segala doa. Di saat tidak ada itu berarti udah jam berlalu. 12 malam itu udah jamnya udara bergerak. Kalau kayak bahasa Alkitabnya tuh kan peperangan bukan melawan darah dan daging tapi melawan penguasa, pemerintah, roh jahat. Ya. Di kalimatnya roh jahat di udara. Roh jahat di udara. Ya.
Jadi atmosfer akan berubah di saat jam 12 malam ke atas sampai jam 3 subuh. Oh, no wonder. Jam 3 subuh gerandongan jalan karena persiapan harus segera kabur karena akan ada sholat subuh. Kristen masuk di Beston jam 3.40. Azan awal 3:30 biasanya. Jadi perhitungan jamnya begitu. Jadi mayoritas kejadian kasus pembunuhan atau pertumpahan darah itu selalu sebelum doa pagi dikumandangkan. Wow. Pengorbanan apapun harus dilakukan selalu sebelum. Karena kalau setelah itu udah jamnya Tuhan. Selalu sebelum. Karena kalau setelah itu udah jamnya Tuhan. Ada yang teriak. Iya, dengar suara kayak Itu nggak tahu ada yang dengar nggak? Gitu. Aku dengar. kayak tapi kalau tadi lebih gitu. Let's go, kita ke sana. Kalau ini lebih kayak suara sapi, kebo ya. Suara hewan. Oh, gue merinding, sumpah demi Tuhan, gue merindingnya Suara kenceng hewan, banget sampai gue. Abang dengar kan? Dengar. Tadi ya kenceng banget kok tadi. Dengar kan? Let's go. Kita masih ada setengah bukan. perjalanan. Kesini kan. Itu restoran. Mau ke kolam nggak? Kalau Enggak, kalau yang ini kan masih ada satu ruangan yang di... Ada nggak sih? Bisa nggak? Ada. nggak ada pintunya nggak tahu. Oh, Ada satu ruangan lagi depan ini. oh ya udah. Sambil kita dulu ya. Yuk. Sabar. Nggak Ada, lama. Bos. Nanti kita balik lagi naik jendela aja. Tambang apa? Di belakang Sampok kamera di ini dong Keramas, kalau boleh ada teman satu. Malam Jumat purnama, lihat kebo lagi, ya Allah. Mendingan dengar suara ayam. Something. Iya, di belakang lu. Lu ngerasa nggak? Iya. Iya kan? Kecil aja dari tadi juga saya. Iya, gitu maksudnya di belakang lu ada orang. Lu kalau begitu lu ngomong. Kalau misalnya macam Ki Bardu itu memang menunggu waktunya juga, artinya akan ada tempat lebih baik gitu ya? Apa ya? Tempat itu kan luas, Mbak, kayak dimensi gitu loh. Iya. Tapi mungkin semuanya dalam proses perjalanan menuju Ya itu sih kalau aku sih. cahayanya. Kalau di aku kan nunggu kiamat kita. Ya mereka juga dong. Tapi kan mereka kan begitu kalau aku ya. Nah, kalau saya berpendapat kan hari ini segala sesuatu itu seolah-olah dipaksakan harus berselaras dengan yang enggak pas, termasuk manusianya. Manusia apa namanya? Lah, baru mulai. Nggak apa-apa. Manusia hari ini lahir sudah dalam kondisi seperti ini. Mungkin yang dulu leluhurnya pernah melakukan apa, dia juga nggak bisa berbuat banyak kayak gitu. Nah, kalau kondisi dipaksakan terus, saya rasa semuanya juga capek kayak gitu. Tapi kan segala sesuatu apa ya? Ya Akan ada waktunya ya. dalam beberapa konsep teori ajaran itu kan ada pasangannya, saling kalau orang Jawa bilang cokro manggilingan. Jadi kadang dia di atas, kadang dia di bawah kayak roda gitu, Mbak. Makanya ada masanya ya segala hal itu bisa berselaras dengan yang pas. Nah, tapi di lain waktu, lain dimensi mungkin dia terpaksa harus berselaras dengan yang seperti sering kita temukan kayak gitu. Kok baru bilang sama aku, katanya dia mau Mau apa? mau balik ke tempatnya, Lah, mau ke tempatnya dia. ngapain Ki? Sini aja ya. Pulang pergi lah. Ya. Makanya aku nanya, emang ada tempat perjalanannya gitu ya? Gitu. Oh, kirain. Heeh. Kalau yang Kalau nanya sama aku kan ego. Kayak baru udah jagain aku udah lama, terus aku ditinggal. Oh beneran? Mau kemana? Lah, kenapa ujuk-ujuk?
Ya, nggak tahu, tadi mungkin ada yang terbuka. Ada. Buka lagi tadi. Terus dia, bukan dia. Dia menyampaikan pesan itu, mengambil momen ini untuk Ketemu rumahnya. Baru di mana Mbak ketemunya? Baru ketemunya di Pelabuhan Ratu. Waktu itu aku mandi di 7 sumur. Sejak hari itu Bardu selalu jagain aku. Aku cuekin kan. Karena aku kayak siapa sih ngikutin terus, gede gitu, takut. Terus sampai waktu itu aku syuting sama Mas Tukul, istri Tukul itu. Terus ada salah satu praktisi di situ ngomong, "Mbak, maaf, ini ada yang gede banget, begini, namanya Bardu. Bilang kok Mbak Sarah cuekin saya ya." Gitu. Jadi dari mulai hari itu aku, oh iya, maaf ya, iya kamu jagain aku. Itu tahun 2010. Setelah 15 tahun. Iya. Barusan dia bilang pergantian. Udah saatnya saya pergi gitu. Tapi nggak tahu siapa yang gantiin dia. Hah? Nggak tahu siapa yang gantiin dia. Ya kan emang maksudnya dengan berjalannya waktu gitu, kayak proses dewasanya aku. Ya, mungkin Mbak udah gede kali dianggapnya. I see. Ya, semuanya itu kayak punya waktunya masing-masing. Bilang aja Ki ke Fadi aja biar deket-deketan gitu sama Mbak gitu. Fadi udah ada. Ki jangan dong Ki. Berarti ada kemungkinan karena connect di tempat ini tadi ya? Dia Mungkin karena tadi kita mendoakannya jujur, dan aku kan ngomong, atas izinmu, siapapun yang mau menemukan jalannya di jalanmu, kan ternyata nggak cuma lost soul, ternyata di Bardu. Di sini. Sama ini sih ada rasa sedih gara-gara kayak teman sejawat beliau disalahgunakan, terus kayak yang itu. Kayak wah, gua harus ngerjain pekerjaan rumah lah ibaratnya. Gue punya tanggung jawab lain gitu ibaratnya. Kenceng lagi sini. Yang lagi diomongin jangan-jangan. Iya. Masih. Si Nunu suruh kesini deh. Boleh ngumpul di bawah aja nggak Mbak? Sulit ini. Atau gimana? Nununya aja? Nunu sendiri oke boleh. Mas Wisnu itu kan ada di timnya, iya, Mongol, Abunda sama Dika kan. Jadi kita kesana, Mas Wisnu datang sendirian, iya, ada another sad moment di situ. Ternyata salah satu yang jagain Mbak Sarah, Badru kalau nggak salah namanya. Ki Badru pamit, gue masih mikir kayak, bercanda ini. No, monitor no. No, monitor no. Mas Nunu, monitor Mas Nunu. Tim muda masuk. Boleh nggak Mas Nunu aja ke lantai 3? Abang, tim muda masuk. Boleh nggak Mas Nunu aja ke lantai 3? Nio boleh jemput atau apa? Mas Nunu, boleh nggak ke lantai 3? Mas Nunu aja. Aja ke lantai 3? Iya betul, di kopi. Sekarang ya? Mas Nunu aja. Mas Nunu aja, Mas Nunu aja. Ya kayak ini kan vibes-nya, mungkin kayak Dani kemarin mau pulang. Tapi seharusnya kalau Ki Bardu ini pulang ke rumahnya berarti kan selama ini dia kayak
belum bisa beranjak dari apa ya, dari dunia ini. Tugasnya, tugasnya Mas. Jadi makanya tadi aku tanya, ya juga ya mungkin mereka juga ada happy place, maksudnya yang tempat yang dia itu dia ditugaskan untuk menjaga aku, tugasnya sudah selesai, akunya beranjak dewasa, ini ya udah tugasnya yang lain lagi nih, ada lagi yang ngejagain aku, dia ya punya ini, anakku nggak bisa tahan gitu kan. Bocor. Enggak, lu nggak apa-apa kameramen. Bukan lu yang belakang. Ada yang mau pamitan? Pamit? Oh. Pamitan? Siapa? Kibardu. Pamit? Pakai gue juga bingung. Bisa. Dia akan tetap bisa datang menjaga kita, tapi nggak kayak gitu. Kalau dulu kan kita di sini, dia di sini nih, gitu. Nah kalau sekarang dia agak naik, tapi nggak bisa sesering dulu. Gitu. Tapi kapanpun, ya gini loh, gede banget ya dia ya. Dia bilang, Ini biasa kalau misalnya di deket Kibardu, aku kayak berdiri di bawah air terjun, streamline air terjun, breeze dingin gitu. Gila. Ya, aku kayak udah lagi di cleansing. Iya. Kayak energi-energi negatif udah mau pada keluar semua nih. Oke. Jangan sedih. Apa? Kamu yang selalu lupa sama saya. Maaf ya Ki. Maaf ya Ki. Sekarang sedih. Iya. Iya. Ada. Kita mau pulang kampung ya? Ada. Aki ditugasin apa lagi Ki?